Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini, Pak Firman akan melanjutkan series uji validitas dan reliabilitas instrumen tes yang sebelumnya sudah Pak Firman jelaskan. Jika kalian belum menyimak video sebelumnya, silakan tonton terlebih dahulu video part 1 dan 2 yang bisa kalian cek di link deskripsi. Pada video kali ini, Pak Firman akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas butir soal. So, simak baik-baik video pembelajarannya ya teman-teman. Pada video sebelumnya, Pak Firman sudah menjelaskan bahwa terdapat 3 uji reliabilitas instrumen tes yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama adalah single test atau tes tunggal, yang kedua adalah tes ulang atau tes retest, dan yang ketiga adalah tes equivalent atau alternate test. Dalam menentukan reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan single test atau single trial, maka penentuan reliabilitas tes tersebut dilakukan dengan jalan melakukan pengukuran terhadap satu kelompok subjek, di mana pengukuran itu dilakukan dengan hanya menggunakan satu jenis alat pengukur, dan bahwa pelaksanaan pengukuran itu hanya dilakukan sebanyak satu kali saja. Dengan kata lain, pendekatan single test atau single trial adalah merupakan pendekatan serba single atau pendekatan serba satu atau pendekatan jomblo, yaitu satu sekelompok subjek dan satu jenis alat pengukur dan satu kali pengukuran atau satu kelompok testing atau satu jenis tes dan satu kali testing. Dengan menggunakan pendekatan single test atau single trial, maka tinggi rendahnya reliabilitas tes dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya koefisien tes yang dilambangkan dengan R11 atau R12 atau disebut dengan koefisien reliabilitas tes secara total. Adapun untuk mencari atau menghitung R11 atau R12 dapat digunakan 5 jenis formula, yaitu formula Spearman-Brown, formula Flanagan, formula Rowland, formula Kuder-Ricketson, dan formula Ch-Hayat. Menggunakan formula Spearman-Brown, formula Flanagan, dan formula Rowland, maka penentuan reliabilitas tes dilakukan dengan jalan membelah dua tes. Karena itu, sering dikatakan bahwa ketiga jenis formula itu menggunakan teknik belah dua, atau yang kita sebut dengan split half technique. Sedangkan dengan menggunakan formula Kuder-Ricketson dan formula Ch-Hayat, maka penentuan reliabilitas tes objektif tersebut tidak menggunakan teknik belah dua. Berikut ini adalah salah satu contoh menghitung reliabilitas instrumen tes dengan menggunakan split half technique pada aplikasi SPSS. Jika kita amati, pada data tabel terdapat 20 butir instrumen dan 20 orang responden. Hal tersebut dapat kita setting pada variable view untuk kolom name yang berisikan kode butir yang Pak Firman kodekan dengan X1 sampai X20, dan kolom label sebagai bentuk pelabelan nama butir tersebut. Untuk menganalisis reliabilitas instrumen tes dengan menggunakan split half technique, pertama-tama kalian bisa memilih menu Analyze, lalu scroll ke bawah untuk mencari Scale, kemudian pilih Reliability Analyze, maka akan muncul tampilan seperti di video. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa menselect semua butir untuk dimasukkan ke dalam kolom item. Lalu pilih menu Model dan ganti default alpha menjadi split half. Di menu Statistik, silakan pilih Scale if item deleted. Lalu klik Continue and klik OK. Maka akan muncul data sebagai berikut. Pada kolom Case Processing Summary, terdapat informasi banyaknya butir item yang dianalisis. Dalam kasus ini, yaitu sebanyak 20 butir item. Pada kolom Reliabilitas Statistik, terdapat informasi data yang di-split. Part 1 menunjukkan 10 item pertama, dan Part 2 menunjukkan 10 item kedua. Untuk mengetahui apakah soal tersebut reliable, teman-teman bisa melihatnya pada baris koefisien Spearman-Brown, yang pada kasus ini menunjukkan angka 0,917. Hal tersebut berarti instrumen yang dikembangkan mempunyai nilai reliabilitas yang sangat tinggi. Adapun pada pendekatan single test double trial atau pendekatan test retest yang juga sering dikenal dengan istilah pendekatan bentuk ulangan, maka penentuan reliabilitas tes dilakukan dengan menggunakan teknik ulang, di mana tester hanya menggunakan satu seri tes, tetapi percobaannya dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam pelaksanaan pengujian reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan test retest, skor-skor hasil tes pertama dikorelasikan dengan skor-skor hasil tes kedua.
Jika terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor-skor hasil tes pertama dengan skor-skor hasil tes kedua, maka tes tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang reliable, sebab antar skor-skor hasil tes pertama dengan skor-skor tes hasil kedua memperlihatkan adanya keajegan atau kestabilan. Untuk mencari korelasi antara skor-skor hasil tes pertama dengan skor-skor hasil tes kedua, dapat dipergunakan teknik korelasi rank order atau teknik korelasi tata jenjang dari Spearman-Brown. Berikut ini merupakan contoh perhitungan uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan tes retest. Jika teman-teman perhatikan, pada data terdapat 20 orang responden yang menjawab 10 butir soal pada soal pertama dan 10 butir soal pada soal yang kedua. Kedua jenis soal tersebut dijawab oleh responden yang sama, lalu kedua jenis soal tersebut dihitung skor totalnya. Data skor total tersebut dimasukkan ke dalam SPSS dengan variable view untuk skor total pada tes pertama diberikan label X1 dan skor total pada tes kedua diberikan label Y1. Cara mencari reliabilitasnya, teman-teman bisa pilih menu Analyze, lalu scroll ke bawah untuk mencari Correlate, kemudian pilih Bivariate. Maka akan muncul tampilan seperti pada video. Masukkan kedua data tersebut ke dalam kolom variables, kemudian pada menu Coefficient Correlation, pilih Spearman dan Test of Significance-nya adalah two-tailed. Setelah itu klik OK, maka akan muncul data tersebut. Nilai korelasi kedua tes tersebut kemudian dibandingkan dengan R-tabel, sehingga pada kasus ini soal tersebut dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi karena skor total yang diperoleh adalah 0,807. Demikian penjelasan dari Pak Firman mengenai uji reliabilitas instrumen tes. Untuk uji reliabilitas ekuivalen sama seperti tes dan retest caranya. Yang membedakan adalah dipergunakannya dua buah tes yang diberikan kepada sekelompok subjek tanpa adanya tenggang waktu atau dilakukan secara serentak bersamaan. Dengan ketentuan bahwa kedua tes tersebut harus sejenis, dalam arti sekalipun butir-butir itemnya tidak sama, namun hendaknya butir-butir item itu mengukur hal yang sama, baik dari segi isinya, proses mental yang diukur, derajat kesukaran, maupun jumlah butir itemnya. Penentuan reliabilitas tes dengan menggunakan pendekatan alternate form ini sering dikenal dengan istilah pendekatan bentuk paralel. So, jangan lupa untuk mencobanya sendiri dengan data yang kalian punya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya!